Di tengah duka bencana Sumatera, ribuan relawan bergerak cepat secara swadaya. Mereka mengumpulkan donasi miliaran rupiah melalui yayasan, platform pengumpulan dana, hingga media sosial. Para relawan juga tiba di lokasi bencana menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Tapi di tengah upaya bahu-membahu menolong korban bencana, sebuah sindiran tajam justru dilontarkan ke para relawan. Dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komdigi Senin kemarin, anggota DPR RI Endi Patwijaya diduga menyindir sepak terjang Ferry Irwandi, salah satu konten kreator yang berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar rupiah lebih. Politisi Partai Gerindra itu meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera. Yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Halo warga Sidoarjo sekalian. Aksi influencer dan konten kreator Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 24 jam viral di media sosial. Ferry Irwandi juga datang ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Video penyaluran bantuan dibagikan Ferry Irwandi ke media sosialnya yang memiliki 4 juta pengikut. Disentil anggota DPR soal sepak terjangnya, Ferry Irwandi tak mau ambil pusing. Melalui Instastory di Instagram, Ferry Irwandi berharap justru ingin berbuat lebih untuk Sumatera. Kita bahas soal paling-paling ini dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yudi. Ini semuanya. jadi serba salah ya. Rakyat donasi dibilang paling-paling. Nanti saya siaran kayak gini dibilang si paling-paling presenter berita. Nanti Mas Agung dibilang si paling-paling pengamat politik. Jadinya serba salah gitu. Tapi gini lah, apa yang bisa kita cermati dengan apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 1 tadi bahwa apakah dia ingin Komdigi itu lebih memberitakan lebih banyak ketimbang influencer lain supaya lebih terkenal? Apakah maksudnya itu Mas Agung sebenarnya? Iya sebenarnya kan maksudnya baik, cuman konteksnya ini nggak pas gitu. Yang akhirnya didapat publik sebagai pesan membenturkan, kemudian mengandaikan bahwa antara pemerintah dan masyarakat itu berbeda gitu, terpecah ya. Kemudian saling bertubrukan, ini kan jadinya kurang pas pesan yang dia maksud semacam itu. Karena akhirnya banyak satir yang kita lihat tadi, banyak komika-komika yang turun gunung menegaskan bahwa anggota dewan dari Gerindra ini memang kurang tepat dalam berkomunikasi di hadapan publik seperti itu. Harusnya kita bersatu padu, saling menguatkan, yang memperkuat negara dalam merespon bencana di Sumatera, bukan malah mencerai-beraikan, membanding-bandingkan. Ini kan nggak sehat harusnya seperti itu. Jadi saya berharap ini pertama dan terakhir lah anggota dewan kita yang terhormat berkomunikasi kurang empatik, kurang simpatik. Karena di masa bencana yang diperlukan demikian, ya simpati, empatik, kemudian bagaimana tanggap bencana cepat, ya kepedulian maksimal dari misalkan anggota dewan semacam itu, sehingga arahan apapun dari publik yang beberapa waktu terakhir cukup kecewa itu bisa terobati dengan statement-statement, dengan sikap, dengan pernyataan yang persuasif, kemudian simpatik, kemudian juga solutif terhadap ya bencana di Sumatera. Seperti itu Mas Yudi. Mas Agung, ini kan kita lihat nih gambar kita nih, ada Ferry Irwandi yang bawa bantuan ke masyarakat 10M donasi yang didapatkan. Ada juga beberapa tadi gambar-gambar influencer lain yang datang ke Aceh Tamiang memberitahu bahwa kondisi Aceh seperti ini loh, ngevlog, ngasih tahu ini segala macam begitu. Banyak sekali yang bawa bantuan ke sana. Komika juga ada, Ustadz juga ada gitu. Itu tuh apakah kita bisa bilang pencitraan dan layak seorang anggota dewan katakan iri begitu dengan hal yang seperti itu?
Iya, karena memang eksposenya kan maksimal karena publik hari ini ingin melihat respon bagaimana semua pihak terlibat dalam penanganan bencana. Kita bersyukur punya banyak influencer, selebgram ataupun YouTuber yang turun gunung langsung Mas Yudi untuk membantu negara. Seperti itu. Jadi narasinya persepsi yang dibentuk mestinya bagaimana kita bergotong royong menyelesaikan bencana ini. Ya harusnya anggota dewan, karena ini wakil rakyat loh. Kan lucu kalau wakil rakyat berhadapan dengan rakyat. Harusnya memperkuat rakyat yang dia wakili. Ya bagaimana kita bersatu padu, bergotong royong, menyelesaikan masalah ini segera. Karena kemarin misalkan ada statement dari ex-ketua BRR, ya saya lupa namanya, butuh 30 tahun memulihkan ya Sumatera ataupun Aceh. Nah ini bagaimana mempercepat itu? Harusnya anggota dewan berpikir ke arah sana. Bukan mengurusi hal-hal yang tidak perlu diurus Mas Yudi. Ya donasi terus caranya, gayanya si paling-paling itu kan nggak pas gitu loh. Ya kayaknya kurang kerjaan, ya kurang banyak yang harus dia pikirkan. Nah saya kira Gerindra harus memberikan sanksi kepada anggota dewan ini supaya ke depan hati-hati dan ini bisa menjadi presiden bagi anggota dewan yang lain bahwa di masa bencana mereka harus mengedepankan komunikasi yang empatik, kemudian simpatik, solutif dan harapannya bisa mempersatukan kita semua. Seperti itu. Saya jadi ingin tahu pandangan Mas Agung, apakah memang perlu bantuan, tindakan, solusi dari pemerintah ke masyarakat yang butuh bantuan secara cepat penanganannya, tindakan-tindakan pemerintah lah gitu. Apakah memang harus disebarluaskan seviral itu, Mas Agung? Ya itu automatically Mas ya. Jadi kan viral atau enggak itu kan sebenarnya tergantung ya pemerintahnya sebagai komunikator dan tergantung komunikan yang menerima informasi tersebut apakah memang mau menyebarkan itu karena mungkin bagi masyarakat itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk ya membantu penanganan cepat bencana sehingga dalam tanda petik mereka mungkin merasa ya tidak perlu disebarluaskan tapi kan kalau misalkan influencer, selebgram, YouTuber yang itu sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan bencana selain soal kemanusiaan dan humanisme yang mereka miliki otomatis ini menjadi menarik untuk mereka sebarkan informasinya karena mereka biasa di depan layar ya ketika mereka turun gunung menyapa misalkan para penggemarnya kemudian para audiens mereka di daerah bencana itu kan sebuah istilahnya apa ya kebanggaan kehormatan bagi rakyat-rakyat yang ada di sana. Nah seperti itu jadi gap itu yang saya kira coba dijembatani harusnya dengan anggota dewan bukan malah memisahkan ini lebih jauh sehingga tidak ada ketersambungan antara wakil rakyat dengan yang dia wakili, pemerintah dengan ya masyarakat yang dia pimpin seperti itu. Jadi anggota dewan harusnya bisa mempersatukan gap itu, Mas Yudi, bukan malah mempertentangkannya, membanding-bandingkannya dengan narasi si paling-paling ini nggak sehat seperti itu. Ya, saya mungkin harus izin untuk belajar juga ya dengan apa disampaikan statement di Komisi 1 DPR ini ya. Mungkin saya yang masih harus banyak belajar begitu. Tapi sebenarnya Mas Agung head to head nggak sih kalau misalnya negara sudah memberikan bantuan triliunan rupiah tapi nggak banyak rakyat yang tahu saja. Warga donasi 10 miliar aja digembar-gemborkan heboh rame. Head to head nggak sih? Ya seharusnya tidak perlu seperti itu mindsetnya Mas ya. Apalagi skill-skillnya sampai disampaikan ke publik ini jauh gapnya. Yang paling pertama negara. Saya kira ini nggak perlu terjadi ya ketika masing-masing punya mindset memperkuat ya peran apakah negara, pemerintah untuk memastikan mereka serba hadir ketika bencana itu muncul ya. Nah ini yang perlu kita kuatkan, ini yang perlu kita sampaikan sehingga saya sebenarnya melihat banyak ya, misalkan Ferry Irwandi kemarin kerjasama sama polisi ketika mengangkut bantuan dari Bandara Pondok Cabe ke Sumatera. Saya melihat Ferry Irwandi pakai helikopter TNI untuk menyalurkan ke daerah-daerah yang remote. Saya melihat misalkan ya teman-teman dari Kita Bisa ya banyak berkolaborasi dengan teman-teman misalkan BNPB, Basarnas dan seterusnya. Nah ini kan mestinya yang harus diekspos. Ya bagaimana negara dan masyarakat turun gunung bersatu padu bekerja sama memastikan bantuan itu sampai ke lokasi-lokasi yang terisolir. Nah tiba-tiba ada bapak anggota dewan yang terhormat ngomong si paling-paling. Nah saya kaget juga itu ngapain bapak ini ngomong seperti itu ya. Saya kira kita harus melihat hal-hal yang tadi yang itu menggambarkan bagaimana ya masyarakat dan negara bersatu padu memastikan ya tidak ada yang menjadi korban lagi setelah bencana terjadi apakah itu karena kelaparan, karena kemiskinan dan seterusnya seperti itu. Saya coba ada di posisi pemerintah ya Mas Agung ya. Kok kayaknya pemerintah ini salah terus misalnya apa sih kan Mas pemerintah sudah turun ke
ke Aceh, ke Sumatera Utara, Sumbar. Pemerintah juga sudah memberikan bantuan gitu. Udah viral juga Pak Zulkifli bawa karung, kemudian karung beras, kemudian ada anggota dewan Verol pakai rompi, salah lagi. Kenapa sih serba salah gitu? Kenapa selalu disalahkan masyarakat? Iya, karena ada rekam jejak masa lalu, Mas, yang tidak bisa lupa begitu saja oleh masyarakat kita. Dan perlu diingat, masyarakat sosmed ini kan ya milenial Gen Z yang sangat kritis, Mas. Ya mereka terpapar informasi yang masif dan sangat mudah mencari rekam jejak digital masa lalu pejabat publik kita hari ini. Pak Zul, Mas Ferel, kan akan dilihat apakah mereka konsisten, ya kemudian tanggap turun gunung memberikan bantuan ataupun mengatasi bencana. Misalkan ada rekam jejak kebijakan Pak Zul di masa lalu soal ya penerbitan izin apakah perkebunan, apakah deforestasi dan seterusnya yang viral dengan Harrison Ford itu syutingnya kemana-mana semacam itu. Kemudian Mas Ferel bagaimana? Apakah selama ini memang terlibat soal ya kebencanaan? Nah kemudian dalam tanda petik kurang pas juga ya kalau misalkan dia sudah baik selama ini peduli dengan masyarakat, ternyata kostumnya yang bermasalah, Mas Yudi. Nah, di dalam situasi bencana, hal-hal semacam itu dihitung, dinilai semuanya. Ya, kalau pakai tactical vest di tengah bencana, ini mau menghadapi perang lawan siapa gitu kan? Orang bertanya, rompi kemanusiaan, rompi ketika Anda menjadi relawan kemanusiaan, nggak gitu. Kemudian orang melihat komeng, orang melihat misalkan siapa lagi, ya sosok lain yang turun untuk mengatasi bencana ini dengan pakaian yang ya sewajarnya Kayak baju semestinya PMI seperti kalau salah komeng ya. seperti itu gitu. Maksud saya ini kan akhirnya menjadi penilaian objektif daripada netizen. Saya kira netizen kita sah-sah saja menilai semacam itu. Yang paling penting bagaimana ya Pak Zul, Mas Ferel, pemerintah merefleksikan ini supaya ke depan lebih baik. Dan saya mengapresiasi pemerintah memberikan banyak ya respon cepat untuk mengatasi bencana di Sumatera, baik di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat. Cuman memang ini perlu dikomunikasikan secara intensif, konsisten, dan oleh figur-figur yang punya rekam jejak positif di mata publik secara konsisten dari masa lalu hingga sekarang, Mas. Seperti itu. Sehingga apa? Publik melihat integrasi, ya konsistensi, linearitas dari apa yang mereka sampaikan. Oh, dia ngomong A, kemudian dia di masa lalu juga A, semacam itu kan. Dulu kita punya beberapa juru bicara yang oke-oke tuh. Ya, ada almarhum Pak Stopo ya, Pak almarhum Pak siapa lagi, Pak Ahmad yang juga memang kemarin sempat terlibat gitu. Jadi maksud saya komunikator-komunikator yang hadir di hadapan publik, baik itu dari pemerintah ataupun stakeholder terkait, itu memang orang-orang yang memang bisa memberikan komunikasi yang ya simpatik, empatik dan transparan. Apa adanya aja. Kalau memang baru bisa ya 90% ya sampaikan 90%, jangan ditambah-tambahi. Soal listrik. Seperti itu. Ya, maksudnya jangan terlalu berlebihan juga. Misalkan hanya 60% ya sampaikan 60%. Tapi ini akan terus meningkat progresnya. Dalam satu pekan akan mencapai 80% atau 90%. Apa Nggak adanya apa-apa. ya. Betul, jadi transparansi itu kunci ketika pemerintah hari ini sedang menghadapi situasi bencana. Karena kalau nggak transparan, publik akan mencari alternatif. Baik itu soal figur, soal kebijakan, soal-soal yang lain. Nah, sehingga Tapi komunikator, ya. Mas Agung, dengan kritik yang membuat pemerintah seolah serba salah, bukankah bantuan utama yang juga diharapkan warga adalah dari pemerintah, Mas Agung? Betul. Jadi maksud saya begini, ini kan ibarat kata setitik nila, Mas. Jadi gara-gara statement salah satu anggota dewan yang terhormat, jadi akhirnya pemerintah salah. Nah, maksud saya DPR hari ini yang memang punya institusi yang mewakili anggota dewan tersebut harus bertindak lebih lebih agresif, lebih solutif bagaimana menampilkan anggota-anggota dewan yang sebaliknya. Ya bagaimana kemudian misalkan mereka lebih gencar memberikan bantuan, mereka lebih gencar turun ke dapil. Bila perlu, anggota DPR RI, dapil yang terkena bencana berkantor di sana misalkan. Itu kan luar biasa. Menunjukkan bahwa DPR itu punya respon cepat tanggap yang semestinya. Nah, saya belum melihat itu kan. Nah, mungkin setelah ini ke depan harusnya begitu. Semua dapil yang terkena bencana berkantor di sana. Semua gaji tunjangan anggota dewan dipotong 50% misalkan untuk Sumatera. Itu kan luar biasa pasti efeknya. Dan publik melihat, oh DPR kita nih beda nih responnya lebih baik. Seperti itu, Mas. Ketimbang datang dan hanya pakai rompi mungkin, kemudian ya begitu saja, pergi begitu saja ya, tapi perlu ada aksi nyata yang lebih dekat, yang lebih solutif, yang lebih rela berkorban tulus. Mas Agung.
Ya, betul, betul, betul. Itu otomatis dan masyarakat hari ini lebih suka yang konkret, yang pasti, yang jelas, dan mereka merasakan itu langsung kan bahwa pemimpin-pemimpin mereka peduli dan turun gunung langsung memastikan mereka yang menjadi korban bisa lebih baik ya nasibnya, bahkan ada perubahan dalam waktu yang singkat. Tapi Ya misalkan kalau transparansi dan mengakui kemampuan kondisi apa adanya itu kira-kira menurunkan penilaian publik nggak sih yang notabene butuh bantuan segera? saya kira justru publik akan merespon positif ya. Maksud saya artinya pemerintah di sini ya terbuka bahwa mereka butuh dibantu dan untuk mencapai situasi yang maksimal lebih baik memang butuh proses, tidak mudah semacam itu. Nah, itu dikomunikasikan setransparan mungkin, sebaik mungkin oleh komunikator-komunikator yang tadi punya rekam jejak, Mas Yudi. Ya jangan sampai salah juga, asal juga gitu. Ya memang dari awal dia concern di daerah bencana atau punya skill soal tanggap bencana semacam ini, sehingga Baik. ketika dia menyampaikan informasi update yang utuh, publik akan melihat bahwa ini bentuk salah satu keseriusan pemerintah ya merespon situasi masalah yang terjadi di daerah bencana maupun saat sudah pasca bencana seperti itu. Jadi ada nih soal listrik, oh baru sekian persen, soal air sekian persen, kemudian soal sembako sekian persen, soal rekonstruksi nanti progresnya kita bentuk pemerintah gabungan, tim apa? Kalau di Aceh dulu kan ada BRR tuh, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Nah kalau ini apa gitu? Maksud saya hal-hal semacam itu harus cepat dikomunikasikan dan sekuensnya harus jelas. Oh ini progres listrik 80%, air 70%, apalagi infrastruktur 50%, nggak apa-apa. Tapi tiap hari ada peningkatan gitu. Ini ada Ya. contohnya, dikasih buktinya, dikasih contoh-contohnya seperti itu. Baik, Mas Agung, yang pasti memang apa yang kita bicarakan di Jakarta, apa yang kita sampaikan, beritakan soal kondisi di Pulau Sumatera tentu rasanya tuh nggak kerasa benar-benar banget ya, ketimbang kita kalau ada di sana begitu. Jadi nyata kelihatan apa yang terjadi pada mereka gitu. Semoga itu tadi yang disampaikan Mas Agung ya, komunikasi, transparansi apa adanya, dan ketulusan kepada masyarakat untuk membantu akan bisa diwujudkan pemerintah. Makasih ya Mas Agung sudah berbagi Sama-sama bersama Mas Yudi kami. semua. Assalamualaikum.